Halo semua, selamat datang kembali di Kisah Channel. Pada kesempatan ini, kisah akan membahas kisah Henry Howard Holmes, sang pembunuh berantai dari Chicago. Dr. Henry Howard Holmes adalah pembunuh berantai pertama di Amerika yang didokumentasikan pada zaman modern. Pria yang punya nama lahir Herman Webster Madget ini lahir pada tanggal 7 Mei 1860. Ia mengaku telah menghabisi 27 nyawa. Namun setelah dilakukan investigasi lebih lanjut, diketahui bahwa ia telah membunuh lebih dari 200 orang. Namun yang membuatnya mengerikan bukanlah perkara jumlahnya. Semua korbannya dibunuh dengan cara yang kreatif, kejam, dan menyeramkan. Semua ia lakukan di sebuah hotel yang ia bangun khusus untuk melaksanakan ritual kejinya tersebut. Untuk mengetahui bagaimana kisah lengkap psikopat ini, mari kita bahas selengkapnya. Pria ini sejatinya adalah seorang yang malang. Sejak kecil ia sudah menderita hebat. Ia adalah putra dari seorang petani yang sering mabuk dan tak segan memukulinya jika Holmes kecil berbuat kesalahan. Ia juga kerap diejek dan ditakut-takuti oleh teman sebayanya. Ketika kawan mereka mengetahui kalau Holmes takut dengan segala hal yang berhubungan dengan dokter, mereka pun menyeret dan memaksa dirinya untuk berhadapan dengan model rangka manusia di kantor seorang dokter. Meski kala itu ia begitu ketakutan, namun Holmes mengungkapkan bahwa pengalaman tersebut telah melenyapkan ketakutan dirinya terhadap kematian. Peristiwa ini kemudian erat dikaitkan sebagai penyebab penyimpangan sekaligus obsesi kejinya yang sangat fenomenal. Pada umur 17 tahun ketika remaja lainnya asik merayakan masa-masa pradewasa, Holmes telah melakukan pembunuhan pertamanya. Korbannya adalah kawan lamanya di sekolah. Motifnya sendiri adalah tagihan asuransi. Sejak kecil kemampuan akademisnya cemerlang, sehingga tak heran ia bisa diterima di Universitas Michigan sebagai seorang dokter. Pada tahun 1879, ketika ia berusia 19 tahun, ia menikahi seorang gadis bernama Clara. 2 tahun kemudian, pasangan tersebut memperoleh seorang putra. Namun pada tahun 1887, Holmes meninggalkan dan mencampakkan mereka untuk kemudian menikah dengan seorang gadis lain bernama Myrta Belknap. Terakhir ia menikah lagi pada tanggal 17 Januari 1894. Kali ini wanita yang ia nikahi bernama Georgiana Yoke. Tak lama sebelum ia ditahan atas kejahatan pemalsuan uang asuransi. Jadi secara teknis, Holmes masih merupakan suami sah dari Clara, Myrta, dan Georgiana. Holmes menetap di kota Chicago dan mendapat pekerjaan di sebuah apotek. Setelah bekerja keras beberapa tahun di apotek tersebut, ia membeli sebidang tanah di seberang tempat kerjanya dan mulai membangun hotel 3 lantai. Selama pembangunannya, ia berkali-kali mengganti kontraktor beserta kuli bangunannya. Ia beralasan bahwa mereka tak memenuhi standar yang ia inginkan. Kenyataannya, hal itu ia lakukan agar tak ada orang lain selain dirinya yang tahu konstruksi luar dalam bangunan tersebut secara spesifikasi. Dalam cetak birunya sendiri, hotel tersebut berisikan 51 pintu yang terhalang oleh tembok, 100 ruangan tanpa jendela, tangga-tangga yang ujung pangkalnya tidak diketahui, dan 2 buah tungku perapian. Di ruangan yang mirip labirin ini, semua korban Dr. Holmes bisa mengalami kepedihan yang bermacam-macam. Salah satu metode kematian di hotel mengerikan ini, korban yang kurang beruntung akan dikunci di sebuah ruangan yang dilapisi oleh besi.
Setelah itu, si dokter akan menyalakan penyembur api untuk memanaskan seisi ruang yang ditempati korbannya, sehingga si korban akan mati meleleh secara perlahan. Cara lainnya, meskipun terdengar biasa, namun tetap saja mengerikan. Korban akan ditempatkan di sebuah ruangan kecil dan pengap. Holmes kemudian akan menyemburkan gas beracun ke dalam ruangan dan menyaksikan korbannya mati keracunan. Ada lagi metode di mana korban hanya akan dikunci di sebuah ruangan kosong, kedap suara, dan tanpa jendela sama sekali. Dan ia akan dibiarkan mati kelaparan dan kehausan. Hal ini biasanya bertahan selama beberapa hari, tergantung ketahanan korban itu sendiri. Ada banyak sekali metode pembunuhan yang inovatif dan variatif, yang sepertinya terlalu menjijikan jika harus dibeberkan semuanya di sini. Hotel tersebut didesain secara sempurna sebagai tempat penjagalan manusia. Holmes merancang sebuah sistem alarm yang terhubung dengan semua pintu di setiap koridor dan ruangan hotel tersebut, sehingga setiap gerak-gerik tamu atau korbannya dapat diketahui oleh Holmes. Ada sebuah elevator dan seluncuran rahasia yang menuju ke ruang bawah tanah, sehingga mayat korban yang telah dimutilasi dan disiksa oleh Holmes dapat dibuang dengan mudah ke bawah. Awalnya Holmes ditangkap bukan karena kejahatan pembunuhannya. Ia ditangkap atas penipuan dan penggelapan uang asuransi yang akhirnya terendus pihak kepolisian. Lalu pihak kepolisian mengetahui kalau ia menyusun pemalsuan kematian salah satu kenalannya, Benjamin Pitezel, untuk mengelabui sistem polisi asuransi. Setelah itu, ia lalu benar-benar menghabisi nyawa kenalannya tersebut. Holmes juga membunuh putri kenalannya dengan cara menyekapnya di kamar gas beracun. Barulah beberapa bulan setelah ia ditahan, kekejaman dan peristiwa mengerikan di hotel tersebut terungkap atas hasil penyelidikan seorang detektif. Usai menjalani hukuman tahanan selama beberapa bulan, Holmes akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Pada tahun 1896, ia dihukum gantung. Sebelum dieksekusi, ia meminta agar jasadnya dikebumikan sedalam 10 kaki dan ditimbun dengan semen. Sebab ia tak ingin ada pencuri makam yang menggali kuburnya dan mencuri bagian tubuhnya. Meski permintaannya begitu janggal, namun permintaan tersebut pada akhirnya tetap saja dikabulkan. Sementara itu, hotel jagalnya hancur akibat dilalap si jago merah. Tidak diketahui siapa pelakunya. Namun warga setempat tak peduli dan merasa bahwa hotel tersebut memang harus dihancurkan agar tak menjadi objek wisata serta untuk menghormati arwah para korbannya.